Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta rekan-rekan yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan penuh sukacita di dalam Tuhan, kembali saya menyapa, menjumpai Bapak, Ibu, Saudara semua melalui program Motivasi Pagi. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang hendak kita renungkan bersama terambil di dalam Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Dalam terjemahan baru yang pertama berbunyi demikian. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi mazmur nyanyian. Kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalanmu dikenal di bumi dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersuka cita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan ini di bawah tema Allah sumber berkat manusia. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, pada umumnya semua orang menghendaki hidupnya diberkati oleh Tuhan. Hal ini bisa kita lihat dan kita dengar dari doa-doa yang dinaikkannya kepada Tuhan oleh setiap orang Kristen. Doanya seperti ini: Tuhan berkati rumah tanggaku, Tuhan berkati keluargaku, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati pelayananku, dan seterusnya. Doa semacam itu memang tidak salah, tetapi bila diperhatikan secara seksama, maka doa-doa tentang berkat itu hanya ditujukan kepada diri kita saja. Ini pemahaman doa tentang berkat yang kurang akurat atau tidak sesuai dengan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara berbeda dengan pemazmur. Ia mengetahui bahwa berkat itu bukan hanya untuk dirinya. Pemazmur paham betul mengelola berkat itu dalam hidupnya secara pribadi, dalam hidupnya sebagai keluarga, dan dalam hidupnya sebagai suatu bangsa. Pertanyaan penting yang harus kita ajukan pada pagi hari ini ialah pelajaran apa yang hendak disampaikan oleh pemazmur untuk kita ambil bagi kehidupan kita pada masa kini terkait dengan berkat yang Allah berikan kepada kita. Ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil dari Mazmur 67 ayat 1 sampai yang ke-8. Pelajaran yang pertama adalah berkat itu sumbernya dari Allah. Bapak, Ibu, Saudara, dalam bagian firman Tuhan ini di Mazmur 67 ini kita menemukan ada 3 kali diulang oleh pemazmur tentang Allah memberkati kita. Dalam Alkitab ketika sebuah kata diulang-ulang, maka hal itu menunjukkan bahwa ada yang sangat penting untuk diperhatikan. Itulah sebabnya ketika pemazmur berkata Allah memberkati kita, maka hal itu ingin ditegaskan oleh pemazmur bahwa Allah itu sumber berkat dalam kehidupan kita. Sumber berkat itu tidak ada pada yang lain. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan dunia ini untuk memberi berkat kepada kita. Sumber berkat itu bukan ada di tubuh-tubuh berhala, bukan ada di puncak bukit, di pohon besar, atau lain sebagainya. Pemazmur menegaskan bahwa sumber berkat dalam hidup kita hanya satu, yaitu Tuhan Allah kita, Yesus Kristus.
Pelajaran yang kedua adalah mintalah berkat itu kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih, setelah kita mengerti dan memahami bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, maka sudah seharusnya kita meminta berkat dari Allah saja. Pemazmur menegaskan, kiranya Allah mengasihi kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Mazmur 67 ayat 2, bagian firman Tuhan itu jelas bahwa pemazmur meminta diberkati kepada Tuhan bagi hidupnya, karena dia tahu bahwa Allah itu sumber berkat. Oleh karena itu menjadi salah kalau kita sudah tahu bahwa Allah itu sumber berkat, sumber pertolongan, dan sumber kasih, tetapi kita mengabaikan Dia lalu meminta berkat kepada roh-roh leluhur, roh-roh orang mati, kepada kekuatan dunia, kepada orang-orang yang kita andalkan. Perbuatan tersebut dalam pandangan Allah merupakan kekejian atau perbuatan dosa. Tuhan Yesus memerintahkan kepada kita untuk berdoa, minta berkat kepada Allah Bapa di surga. Maka apa yang kita minta pasti akan dikabulkan dan dipenuhi oleh Allah. Pelajaran yang ketiga yang kita peroleh pagi hari ini adalah kita pasti diberkati oleh Allah. Bapak, Ibu, Saudara, rekan-rekan yang dikasihi dan yang diberkati Tuhan, pemazmur tegaskan tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Bagian firman Tuhan itu menunjukkan bahwa Allah memberkati umatnya. Ketika kita mengetahui bahwa Allah itu sumber berkat bagi hidup kita, dan ketika kita meminta berkat dari Dia, maka Allah sendiri pasti memberkati kita. Pesan atau pelajaran yang keempat yang kita peroleh adalah kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Para sahabat yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ketiga sampai yang keenam, pemazmur menegaskan bahwa ketika mereka diberkati oleh Allah, maka mereka tidak menikmati berkat itu hanya untuk diri mereka saja, melainkan mereka membagi berkat itu kepada orang lain, kepada suku lain, dan kepada bangsa-bangsa lain. Saudara-saudara terkasih, kita harus menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus membagi berkat rohani, keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada orang lain. Lalu kita juga harus menjadi saluran berkat materi bagi orang lain. Inilah yang Allah kehendaki dari hidup kita sebagai umatnya. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, kita tidak boleh hanya memikirkan diri kita saja. Kita tidak boleh hanya memikirkan keuntungan bagi diri kita saja. Intinya kita tidak boleh egois dan hidup hanya untuk diri sendiri saja. Kita dipanggil, diselamatkan, dan diberkati oleh Allah supaya kita juga bisa menjadi berkat bagi sesama kita sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Biarlah firman Tuhan di pagi hari menolong kita, memberikan wawasan baru, memberikan pencerahan-pencerahan baru, sehingga kita makin giat mencari Tuhan, sehingga kita semakin giat melekat kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Oleh sebab itu, selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus berkati kita semua. Salam, haleluya, amin.